Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji atau syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa melihat dengan sempurna, sehingga kita bisa mendengar dengan sempurna, kita melangkahkan kaki kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan pada baginda. Yang kedua apa? Iman kepada tiga Rasul. Yang keempat kitab. Yang kelima kiamat hari akhir. Benar. Yang keenam sebelum kita masuk ke materi kita pantau terlebih dahulu gitu ya, biar nggak terlalu serius teman-teman. Nanti bilang cakep ya teman-teman ya. Pergi ke pasar membeli rempah. Cakep. Pulangnya mampir membeli tahu. Cakep. Pertemuan hari ini penuh dengan hikmah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat selalu. Ada satu lagi ya, kita sama-sama belajar untuk bagaimana strategi kita menjadi perempuan yang bisa menjaga imannya, yang mana tadi iman yang naik turun tadi kita bisa meningkatkan keimanan kita agar kita selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh next? Semua kita. Pertanyaan yang pertama. Jadi kata kita belajar iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasul serta beriman kepada takdir dan ampun. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalau iman itu ada sangat ya. Jadi di sini kita pelan-pelan punya perkabaran iman kepada Allah, kita sudah beriman. Kedua, kita beriman kepada malaikat. Kita tahu lah beriman kepada malaikat ini harus dia paham dan percaya bahwasanya di sekeliling kita ada malaikat. Jadi menarik ya. Oke, ini kalau iman kita, rukun Islam kita percaya, teman-teman. Kalau kita nggak sholat, gimana? Hancur. Jadi kita sebagai perempuan itu harus sholat. Kenapa? Kalau tidak sholat, hidup kita bakalan hancur. Jadi kalau dilihat dari contoh tadi batu tadi bahasanya, kalau hidup kita tanpa sholat, maka apa yang kita lakukan di dunia ini bakalan tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak tentram. Tapi kalau Sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. dengan Ananda siapa yang tadi bertanya? Apa? Wulan. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, 3 poin tadi ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa tadi AM sama apa? KKN. Ya, KKN ya. Oh, tahun ini KKN sama AM-nya sama kayak tahun sebelumnya ya. Oh, belum tahu. Berarti ini dengar-dengarnya. Oke, pertama ya kita bahas poin pertama karena Mbak udah ngerasain AM, KKN, kampus mengajar, tiga-tiganya
pengakuan semua. Jadi teman-teman, sebenarnya balik lagi tadi ya dengan kita innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Jadi kalau kita niatnya tadi pengen sholat, maka bakalan dikasih ruang untuk sholat. Di sekolah pun kalau kita di PAUD itu, kita kan di PAUD ya, kualitas di PAUD ya. Ya kalau kita KKN-nya itu bakalan nanti sesuai dengan prodi kita di PAUD gitu. Makanya nanti biasanya setiap sekolah itu dia pulangnya jam 1 itu paling lama itu. Jam 12 itu keluar murid, jam 1 itu kita sudah keluar. Jadi jangan jangan yang mungkin tadi ada angin-angin yang ngomongin misalnya kita keluar jam 4, jam 3 di akhir sebelum asar kita bakal sholat, enggak. Itu tergantung dengan niat kita. Karena kita pulang dari magang AM pun juga KKN itu sesuai dengan jam sekolah.